Oke, kita menuju ke tanah terlebih dahulu, ke lokasi yang akan kita tuju, ke gua sama ke lokasi restonya. Ini kita akses menuju ke gua. Kalau dari kita parkir mobil sebenarnya bisa sampai mendekatin, tetapi karena sekarang untuk putar balik itu dipakai penduduk untuk mengeringkan kayu. Nah, ini biasanya kalau tidak ada tumpukan kayu itu bisa dipakai untuk putar balik mobil di sini. Jadi udah biasa, kayak mobil saya Expander itu bisa untuk putar balik di sini. Tapi kan ada kayu yang dipakai untuk penduduk sehingga nggak bisa untuk putar balik menuju ke guanya. Ini di sampingnya gua, sebelum menuju ke gua itu ada tebing batu yang lumayan tinggi, sekitar 50 meter. Jadi kalau nanti ini dibersihkan sangat bagus sekali. Bagus untuk sebagai daya tarik. Nah, untuk tanah mulai dari pohon jati ini, nah ini sampai ke bawah yang sudah bersertifikat itu seluas 3.000. Kebetulan tanah di bawah pas pintu masuk gua. Assalamualaikum. Tanah kita sampai ke sana, sampai turun yang ada pohon pisang-pisang sana. Kemudian ini, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah pintu masuk guanya. Ya, assalamualaikum. Nah, ini guanya, ini terasnya yang masih sering dipakai oleh penduduk untuk doa bersama. Dan ini adalah pohon pule santang yang insya Allah ajaib bisa hidup di atas batu sampai setinggi itu, sebesar itu. Ini dimungkinkan adalah hidup sudah ratusan tahun. Ini adalah Gua Naga Bumi yang berada di Dukuh Nagasari. Ya, ini kita nurunin lagi guanya. Dan nanti tanah kita yang 3.000 meter yang sudah bersertifikat, ada sertifikatnya, hak milik itu adalah seluas 3.000 meter. Jadi kalau dari bawah gua pas, ketika nanti ditata rapi, ada sebuah pondasi dan ada lantainya, maka nanti view-nya adalah langsung ke alam. Bagus dengan perbukitan. Ya, dari SPN tadi kita sekarang menuju ke, tadi udah menuju ke gua, sekarang kita menuju ke tanahnya, lokasi yang untuk resto ya. Ini kita belok kanan, memang cukup untuk satu mobil karena memang nanti rencana untuk menjadi satu arah ya, bisa satu arah. Nah, ini menuju ke lokasi tanah yang untuk restoran. Jalan memang sudah diaspal ya. Nanti kalau ke depan memang akan kita perbaiki, kita aspal yang lebih halus, ya, lebih halus lagi. Oke, balik dulu, matiin dulu. Ya, tadi kebetulan mobil masih bisa simpangan ya, tapi memang agak pelan. Lagu Budi. Jalannya kalau ini udah lumayan luas kan, kayak gini bisa untuk simpangan. Ini kondisi jalan dari tadi ke masjid menuju ke
lokasi tanahnya ya. Jadi memang anggarannya kita rencanakan termasuk nanti perbaikan jalan, sehingga dikuatkan, dihaluskan, pasti akan bisa nyaman. Memang akan dibuat satu jalur biar lebih afdol nanti. Kalau untuk tanda lalu lintas bisa kita buat arahnya seperti kalau objek wisata yang di Magelang itu, yang apa, yang di Bukit Kayangan. Nah, lokasinya ini yang udah ada pondasi ini. Nah, ada pondasi tadi yang kita dari atas gua ya. Ini sementara untuk kondisi proyek kita hentikan terlebih dahulu. Sudah dari lahan resto kita menuju akses ke pondok ya, yang memang pondok pesantren tersebut dulunya namanya Giri Ilmu, yang menempati lahan sekitar 4 hektar. Nah, sekarang dalam keadaan kosong yang memang bisa kita kerjasamakan, dan penduduk sangat welcome ya, karena kita juga sudah melakukan sosialisasi mulai dari awal doa bersama sampai pelaksanaan awal kemarin, membangun kan juga dengan melibatkan warga. Jadi jarak antara resto tadi dengan Giri Ilmu hanya sekitar 100 sampai 200 meter lah. Nah, ini Giri Ilmu. Sebelah kanan ini adalah yang memang bisa dikelolakan. Ini adalah Ilmu Giri ya, Pondok Pesantren Ilmu Giri yang dulunya miliknya Gus Nasruddin. Oke. Jadi ini kita sekarang menuju akses ke objek selanjutnya, ke Sendang. Nah, tadi jaraknya nggak jauh ya, dari masjid yang kedua tadi sama yang ketiga jaraknya nggak lebih dari 300-400 meter ya. Ini ada lagi ya, ini musola, ini musola. Langsung di sampingnya ada SD Negeri Nogosari. Nah, setelah SD satu objek lagi yang memang sangat bagus. Jadi ini kanan kirinya
jalan ini yang akan bisa dikerjasamakan, karena ini adalah pelungguh dari Pak Kepala Desa sama pelungguhnya dari Pak Duku. Ini alhamdulillah kita juga nyampe Sendang ya, dengan Sendang Sarimulyo. Ya, kita bisa melihat sebentar. Ini Sendang Sarimulyo yang memang sumber air yang sangat bagus ya, karena Sendang insya Allah tidak pernah asap air. Ya, untuk tanah yang memang bisa kita potensi untuk bisa dikerjasamakan artinya dengan kas desa, kurang lebih sekitar 6 sampai 10 hektar ini dari Pak Dukuh dengan Pak Lurah Dukuh Nagasari. Nah, jadi sangat luas. Kalau di sebelahnya kelapa-kelapa itu kan yang dengan Sungai Oyo yang tadi saya katakan bisa sampai puluhan, bahkan bisa sampai ratusan hektar. Memang kondisinya adalah ini kalau mobil agak repot, harus motor. Memang sudah ada jalan seluas tadi, kalau untuk yang dekat sungai bisa dengan jalan motor ya. Sebenarnya mobil bisa masuk, tapi kerepotan belum dikeraskan ya. Jadi memang khawatir tadi kita tidak turun ya di sungai sana, sungai jauh sana yang ada kelapa-kelapa itu adalah sungai yang memang bisa potensi untuk bisa dikerjasamakan untuk perkebunan, bisa sampai ratusan hektar ya. Kalau nanti memang pendanaannya sangat cukup, berarti bisa untuk dikeraskan sehingga mobil bisa keluar masuk ya. Oke, ini yang untuk pelungguh desa dengan Sendang langsung yang menjadi satu kesatuan untuk wisata kuliner, wisata religi ya, sama wisata perkebunan. Dari resto tadi yang rencana resort ke SPN itu nggak lebih dari 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Nah, jadi kalau udah menuju ke ini ya, yang pertigaan SPN itu sangat besar ya. Kalau bis parkir juga bisa sekali. Jadi kalau mau menuju ke resto, nanti kita juga kalau mau menyediakan shuttle juga bisa, entah mungkin yang mobil-mobil kuno atau jeep wisata juga bisa kita rencanakan. SPN Selo Pamioro ini kalau setiap 6 bulan sekali ada secaba, itu sekitar 400 siswa, itu 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali. Kalau tiap bulannya anggota kepolisian juga melakukan diklat ya, diklat macam-macam ya, yang antaranya sekitar 100 peserta kalau untuk diklatnya rata-rata tiap bulan. Jadi tiap bulan selalu ada pelatihan di sini setiap sebulannya. Setiap bulannya ada pelatihan. Kalau per 6 bulannya itu nanti akan ada siswa baru yang secaba. Ya, ini SPN Selo Pamioro. Jadi kalau pas ini ada wisuda anak-anak yang dari siswa secaba itu nanti sampai Kapolri pun juga biasanya akan datang, dan akses resto kita lah yang berpeluang untuk lebih dekat begitu.